Tangannya bagus banget. Dunia gadget semakin berkembang, membuat pemakainya terlena akan kecanggihannya. Tak jarang menimbulkan kasus dan masalah tanpa disadari. Udah diiming-imingi rasa sayang berhari-hari nih. Jadi begitu kayak, kamu investasi deh di aku. Jebret, uangnya ditransfer langsung. Ngeri banget sih kalau kayak gitu. Makanya jangan suka percaya sama orang secepat itu. Pixel, pikir sebelum klik. Sebuah program dialog santai dengan pembahasan seputar isu-isu literasi digital. Dikemas dengan obrolan bersahabat dan candaan ringan bersama Bunga dan Putri. Rasakan hangatnya sebuah obrolan dengan gaya ala tongkrongan yang membuat paham tanpa merasa digurui hanya di Pixel, pikir sebelum klik. Di balik jarak ribuan kilometer, semangat Indonesia tetap menyala. Sekarang saya mau ketemu Michael Raditya yang mendirikan band ini setelah bertahun-tahun melakukan riset soal musik dangdut. Because dangdut is truly Indonesia, and we can celebrate the modern, the daily lives from dangdut music. We can dance, we can sing, we can just forget the problem. Mereka belajar, bekerja, berkarya, dan membawa nama bangsa di tengah keberagaman budaya negeri Kangguru. Indonesia Down Under menghadirkan cerita inspiratif dari anak bangsa yang menetap dan berjuang di Australia. Bukan hanya cerita dari luar negeri, tetapi tentang Indonesia yang tak pernah pergi dari hati. Selamat datang di Badega Gunung Parang. Oke, sebelum kita melakukan pemanjatan, kita cek kelengkapan alat dulu ya. Oke. Oke, ini di pinggang sama di paha kalian dinamakan body harness. Oke, body harness terpasang dengan nyaman aja. Kelonggaran jangan, kekencangan jangan. Oke. Kalau kelonggaran ini ada adjustment-nya di pinggir. Oke. Tinggal diatur aja ya. Oke. Oke. Nah, yang biru ini dinamakan tali karmantel. Oke, dan yang nyantol ini dinamakan karabiner. Oke, penggunaan karabiner ditekan pakai telunjuk, Kak. Ini paling nyaman ditekan pakai telunjuk. Nah, yang kita kan ada itu, ada locknya sama nggak ada locknya, nggak jadi masalah kok. Karena kita akan buka tutup di jalur ya. Kayak mungkin kalau ngeh tadi terlihat jalurnya sebelah kirinya terletak seling, kanannya terletak tangga besi. Oke, jadi cara penggunaan karabiner, kayak yang kiri dicantol dulu, kiri cantol dulu, kayak kanannya standby dulu tangan kanan. Oke, nanti kita backupannya mau per 3 tangga boleh, mau per hanger pembatas juga boleh. Jadi senyamannya kalian aja. Yang terpenting tercantol satu. Ini kan udah tercantol take off nih. Oke, yang ini standby dulu aja. Pegangan ke tangga besi, pijakan pun ke tangga besi. Oke, jalan aja, jalan. Oke, otomatis dia yang nyantol di kiri, yang diseling pasti dia ngikut. Dia ngikut, udah mulai mentok hanger pembatas, baru yang kanan main. Oh, Backup ke tangga besi. Oke. Baru ini pindah ke seling selanjutnya. Jadi gitu intinya, ganti-gantian. Jangan keadaan dua-duanya terlepas gitu ya. Oh, Kita safety-nya pada ini kan, pada alat ini. Oke, Sobat Genji, tadi udah dijelasin sama Kang Adam tentang safety ya Kang ya? Tentang safety di jalur. Tentang safety, oke. Oke, sebelum kita berkegiatan, mari kita berhormat agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Jadi yang kiri cantol dulu, kiri cantol dulu. Oke, kanannya standby dulu tangan kanan. Oke, kita pegangan ke tangga besi, pijakan pun ke tangga besi. Oke, kondisional. Jika batu bisa dipijak, pijak aja. Oke, yang kiri udah nyantol kan? Oke, kita jalan aja dulu, jalan. Oke, jalan. Nah, ini kan kiri udah mulai mentok hanger pembatas ya. Oke, yang kanan main. Yang kanan cantol ke tangga besi untuk membackup badan kita sama perpindahan karabiner kiri ke seling selanjutnya. Oke. Yang itu saja ya. Ini copot berarti? Ya, cepat lagi. Wah, Kang, ini tali penting banget ya Kang Nah, ya? ini fungsinya.
Lu diharness sama tali itu ini. Berarti sebenarnya nyawa kita tuh ada di tali ya? Nah, kita bergantung pada alat ini. Oke. Jadi selalu tercantol ya. Selalu tercantol. Selama di jalur selalu tercantol. Oke. Selalu tercantol. Tuh, Sobat Genzi, penting banget. Mesti fokus. Yuk, Yuk. baru Setengah menit. baru setengah. Sobat Genzi, ini kemiringannya 90 derajat. Tuh lihat belakangnya. Mesti fokus banget sih ini. Pokoknya ini olahraga ekstrim banget. Kalian mesti coba. Ini udah 150 meter. Ini lagi menuju ke 300 meter. Tapi bisa lihat sendiri medannya, kemiringannya 90 derajat. Ayo Sobat Genzi, ini menuju ke 150. Tapi medannya udah bener-bener vertikal, bener-bener lurus. Biasanya hal-hal yang masalah yang terjadi itu apa sih Kang selama ngedaki? Climbing? Trouble-nya mungkin kecapean karena kurang berolahraga awal. Terus? Jadi dia langsung gas naik saja, tapi nggak berolahraga dulu. Oke. Nggak persiapan dulu. Oke. Berarti itu ngaruh ya Kang ya? Ngaruh. Akan sedikit nge-spill. Kebanyakan tuh cewek-cewek justru ya? Iya, kebanyakan cewek-cewek yang naik tuh. Sobat Genzi, yang cowok-cowok buktiin kalau kalian juga berani buat naik climbing di Gunung Parang via Prata tertinggi di Indonesia. Rasanya parah, capek banget. Gue kira, gue liat di scroll TikTok, searchingnya adalah Gunung Parang via Ferrata. Wah biasa aja, bagus. Ya paling cuma naik-naik doang. Tapi rasanya beda banget. Ini pertama kali, jujur gue baru pertama kali naik gunung. Gue kira bakal biasa aja. Ternyata ini lebih dari biasanya ya Kang ya? Iya. Ini lebih parah dari hiking. Lihat, 90 derajat. Wah, sekarang gue baru sampai di ketinggian 300 meter. Nah, kebetulan gue ketemu sama kakak-kakak. Halo kakak-kakak. Halo. Halo kak, kita dari Dunia Genzi. Oke, aku mau nanya sama kakaknya aja nih. Oke, kak boleh kenalan dulu nggak? Namanya siapa kak? Nova. Kak Nova. Oke. Kak Nova ini udah berapa kali sih kak naik Gunung Parang ini? Baru sekali. Oh, baru pertama kali? Iya, baru pertama kali. Oke, kalau boleh tahu, kenapa kakak milih Gunung Parang untuk dijadikan destinasi wisata pertama kakak, wisata ekstrim? Uji nyali kali ya. Ini uji nyali, semua uji nyali ya di sini? Uji nyali ya? Saya pengen mengenal diri sendiri, kira-kira kuat gak mentalnya Kuat. gitu. Dia pertama kali, sama saya juga baru pertama kali. Gimana sensasi baru pertama kali naik Gunung Parang? Kalau dibilang biasa nggak juga sih, cuman ya lumayan lah, nggak terlalu takut banget. Cuman lagi pas vertikal sih lumayan agak geter gitu. Kaki geter ya? Iya. Gemeter ya? Kakak tahu Gunung Parang ini tuh dari mana kak? Instagram. Dari Instagram. Kan banyak ya, tayangannya viral sih. Oh, sempat viral ya? Nah, jadi kan Ini kan via Ferrata tertinggi di Indonesia. Menurut kakak ini worth it nggak sih? worth it sekali. Worth it banget ya? Apalagi kalau misalnya cuacanya nggak panas gitu. Ini panas Itu ya? lumayan agak panas sih. Kan tadi dari bawah kan dipakein safety nih kak. Nah, Menurut kakak ini safety banget gak sih? Cukup nggak sih gini? menurut saya sih kokoh ya, kuat. Terus pencapaian harus tetap fokus. Penting fokus itu. Goalsnya mau sampai atas nggak sih? Sampai 900 atau mau sampai 300 aja? Menurut saya sih cukup saja. Cukup saja? Heeh. Yang penting kan udah pernah kesini gitu. Mbak Nova, kata-kata hari ini Mbak Nova. Yang penting bukan puncaknya, tapi prosesnya. Puncak sesungguhnya adalah rumah. Yang penting kita sampai rumah. Keselamatan, jangan maksa. Puncak nggak kemana-mana. Bisa next week, bisa kesini lagi. Ditunggu Genzi kedatangannya. Di balik jarak ribuan kilometer, semangat Indonesia tetap menyala.
Sekarang saya mau ketemu Michael Raditya yang mendirikan band ini setelah bertahun-tahun melakukan riset soal musik dangdut. Because dangdut is truly Indonesia, and we can celebrate the modern, the daily lives from dangdut music. We can dance, we can sing, we can just forget the problem. Mereka belajar, bekerja, berkarya, dan membawa nama bangsa di tengah keberagaman budaya negeri Kangguru. Indonesia Down Under menghadirkan cerita inspiratif dari anak bangsa yang menetap dan berjuang di Australia. Bukan hanya cerita dari luar negeri, tetapi tentang Indonesia yang tak pernah pergi dari hati. Dunia gadget semakin berkembang, membuat pemakainya terlena akan kecanggihannya. Tak jarang menimbulkan kasus dan masalah tanpa disadari. Udah diiming-imingi rasa sayang berhari-hari nih. Jadi begitu kayak, kamu investasi deh di aku. Jebret, uangnya ditransfer langsung. Ngeri banget sih kalau kayak gitu. Makanya jangan suka percaya sama orang secepat itu. Pixel, pikir sebelum klik. Sebuah program dialog santai dengan pembahasan seputar isu-isu literasi digital. Dikemas dengan obrolan bersahabat dan candaan ringan bersama Bunga dan Putri. Terasakan hangatnya sebuah obrolan dengan gaya ala tongkrongan yang membuat paham tanpa merasa digurui hanya di Pixel, pikir sebelum klik.